Welcome back to Quickcast, Quarantine, Care, Share, and Talking. Nah, Sobat SBKK, udah tahu belum kalau ada informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa ada rekrutmen tenaga medis dan tenaga kesehatan penugasan khusus periode 2 tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau Sobat SBKK merupakan salah satu yang sudah mendaftar dan menunggu akan dilaksanakannya tes, maka Sobat SBKK harus mengikuti video ini sampai akhir. Kenapa? Karena bersama kita sekarang telah ada salah satu CPNS dari Balai Kekarantinaan kelas 1 Balikpapan yang dulunya pernah mengikuti program Nusantara Sehat. Langsung saja, Mas Juan. Ya. Halo, gimana kabar, Mas Juan? Puji Tuhan sehat. Luar biasa, sehat terus ya. Sehat terus. Dari wajahnya, dari bentukan. Iya. Bang Juan, kalau boleh tahu, ini kan CPNS nih ya, penerimaan tahun 2020. Tahun 2024, masuknya baru tahun ini 2020. 2025 bulan 5. Jabatannya? Sanitarian terampil. Sanitarian terampil. Sanitarian terampil itu apa tuh? Sanitarian lah ya. Ya, sanitarian. Yang lulusan diploma 3. Lulusan diploma 3. Dari jurusannya dulu? Jurusan kesehatan lingkungan di Politeknik Kesehatan Manado. Oh, Politeknik Manado. Kesehatan lingkungan dari Politeknik Kesehatan Manado. Ya. Manado, Sulawesi Utara. Ini nih. Gimana ceritanya dari Manado, Sulawesi Utara ke Kalimantan Timur? Ya saya tahu sih Kalimantan Timur, Balikpapan kota yang sangat menarik lah ya kan. Indahnya kota ini, di sekitarnya laut dan pantai. Sangat menarik sampai orang Manado pun tertarik untuk Balikpapan. Gimana ceritanya? Siap. Jadi mungkin saya mulai dari awalnya ya. Yang pertama saya memang kuliahnya dari Politeknik Manado, tapi asal saya sebenarnya dari Kabupaten Talaut. Kabupaten Talaut? Iya. Itu bagian mananya tuh? Ya, kalau dilihat di peta itu sampai hampir nggak terlihat lah, karena saking perbatasannya itu ya. Perbatasan dengan negara Filipina. Jadi, biasa saya dulu waktu kuliah, kalau untuk pulang pergi aja dari Manado ke Talaut, bisa menghabiskan waktu 12-14 jam di atas kapal. 12-14 jam di atas kapal? Dari Manado? Dari Manado. Wow, itu berarti udah lebih dekat dari Filipina atau dekat ke Manado? Kalau untuk hitungan jarak lebih dekat ke Filipina kayaknya ketimbang ke Manado ya. Lebih dekat ke Filipina ya? Wow. Berarti bisa bahasa Tagalog dong? Nggak bisa. Oke. Kenapa sih Masnya punya pemikiran ya milih tadi Balikpapan? Selesaikan dulu Pak. Ya. Milih Balikpapan. Kenapa milih Balikpapan? Ya sebenarnya mungkin datang lagi dari kenapa memilih Balikpapan ini, karena ini kan instansi Kementerian Kesehatan lah. Poinnya di situ, karena sebelumnya kan saya juga bertugas hampir mau 6 tahun itu bertugas di instansi Kementerian Kesehatan, cuman bedanya saya sebagai tenaga kontrak, penugasan khusus. Penugasan khusus tadi ya. 6 tahun? Hampir 6 tahun, belum nyampe. Harusnya November nanti, pas 6 tahun. Berarti 5 tahun 6 bulanan lah ya? Ya. 5 tahun 6 bulanan. Itu sebagai tenaga tadi ya, tenaga khusus ya? Ya, penugasan khusus. Penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan. Waktu dulu, dapat informasinya dari mana dulu deh? Dapat informasi dan kebetulan pertama kali saya ikut seleksi itu ya, dulu masih bernama Nusantara Sehat. Nusantara Sehat. Untuk yang sekarang mungkin lebih populer dengan nama penugasan khusus ya. Tapi waktu zaman dulu saya ikut pertama kali itu, namanya adalah
penugasan khusus Nusantara Sehat. Penugasan khusus Ya. Nusantara Sehat. Saya ikut tesnya itu di tahun 2019. Awal Dan pertama kali ya, itu. pertama kali. 2019. Dan saya masih ingat waktu itu di 2019 itu perekrutan untuk Nusantara Sehatnya itu tidak semua Poltekkes, tidak semua tempat buka tempat untuk tes. Oh, berarti dapat infonya di kampus. Dapat infonya kalau soal Nusantara Sehatnya iya dari kampus, Dari tapi kampus. untuk info lebih lanjut lagi ya share-share di Google. Oh, search di Google ya. Ya, Tesnya di kampus waktu itu. waktu itu saya tesnya di Makassar karena paling dekat hanya di Makassar. Oh, tesnya di Makassar. Ya, Karena paling dekat itu. paling dekat. Oh, nggak ada di Manado, nggak ada. Nggak ada. Waktu itu Oh. untuk bagian Indonesia Timur saya ingat yang buka hanya di Poltekkes Jayapura, Heeh. Kendari sama Kendari Makassar sama kayaknya. Makassar. Hanya 3 itu pilihan untuk bagian Indonesia Timur yang paling dekat untuk bisa tes. Itu Poltekkes semua ya. Iya, di Poltekkes semua. Poltekkes, Makassar, Kendari sama Kendari, Jayapura kalau nggak salah ya. berarti dari langkah awalnya aja udah terbang tuh ya dari Manado ke Ya, dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan. siap. Itu pertama kali tes. Tesnya apa aja? Ada berapa kali tes? Untuk waktu itu tesnya itu ada psikotes, kemudian ada tes FG dibilangnya yang forum diskusi apa. ya. Jadi kayak modelan tesnya itu kita dikasih salah satu permasalahan kesehatan, kemudian didiskusikan dengan teman-teman baik peminatan kesehatan lain kayak itu perawat, gizi atau apa. Jadi kita diskusi dalam ruangan itu dikasih permasalahan kesehatannya terus dipecahkan sama-sama. Kemudian ada juga tes wawancara. Oh. Ada 3 tahapan tes itu, tapi tesnya berlanjut dari saya masih ingat waktu itu kami mulainya 7:30, selesai hampir 5:30 sore. Satu hari. 1 hari full Satu hari kami full. tes. Tadi ya grup discussion itu FGD, FGD ya. fokus group discussion gitu ya, Discussion, ya. FGD. Jadi tes masing-masing, kemudian tes berkelompok, Ya. terus masing-masing lagi waktu Ya. diwawancara ya. 1 hari. Kemudian setelah dari tes itu balik lagi ke Sulawesi Utara atau standby di Makassar? Langsung balik lagi. Langsung balik Karena lagi. itu tesnya sehari, saya 2 hari kayaknya di Makassar waktu itu. Selesai tes, ya udah langsung pulang sambil berdoa nunggu-nunggu hasil yang terbaik lah. Iya. Nah ini nih, pas baliknya itu yang saya tanya, baliknya tuh balik ke Manado atau balik ke Talaut? Balik ke Talaut. Kalau balik ke Talaut berarti pesawat dari Makassar Manado. Ya, Makassar Manado. Kemudian Manado Talaut via naik kapal laut. naik kapal laut. Ya. Itu 12 jam lebih ya. Habis itu kenapa nggak kepikiran tes di Filipina gitu? Kalau ngomong ya sembarangan. Enggak. Enggak tahu ya karena aksesnya juga mungkin ya, Mas. Iya. Dan waktu itu sebenarnya motivasi awal kok bisa sampai ikut NS sebenarnya kayak enggak ada motivasi saya juga untuk lulus karena waktu itu memang dirasa kayak tes NS ini rada susah kayaknya dari rangkaian tesnya, terus belum apa-apa kita sudah harus mengeluarkan uang untuk tes kan. Iya, jauh. Ya. Tapi justru motivasi saya pertama itu enggak apa-apa lah enggak lulus, yang penting bisa naik pesawat. Daripada naik kapal terus gitu ya. Iya. Itu unik ya, memang unik ya. Pokoknya yang penting supaya jadi pengalaman lah. Ya. Pengalaman lah. Waktu itu berarti pertama kalinya itu dari keluar dari kota Manado. Ya, siap. Pertama kalinya itu ya. Gimana rasanya pertama kalinya dan harus apa ya? Berarti tes yang penuh ketidakpastian lah. Ya. Luar biasa ya. Bertaruh di awal lah. Bertaruh di awal. Ya. Nah, setelah tes berapa lama sampai ada pengumumannya? Itu kalau enggak salah 2 mingguan waktu itu. Baru hasil pengumumannya keluar, dan pada saat itu posisi saya kerja jadi supir. Oh gitu? Nyupirin, kebetulan tante saya sendiri yang jadi kepala dinas. Oh gitu? Ya, saya yang jadi supir, jadi sambil nunggu itu istilahnya kerja lah. Dan tidak lama kemudian sebenarnya kayak langsung dilema giliran pengumuman keluar, orang lain seneng ya, tapi saya justru malah bingung. Masalahnya saya biarpun sopir, tapi posisinya aku bilang kok enak sih dia. Karena di kampung sendiri lah. Di kampung sendiri, dan maksudnya istilah hitungannya orang tua kayaknya. Saya bawa ini orang tua sendiri. Nyaman lah istilahnya, pekerjaannya kemudian nyaman. Giliran
waktu itu kan tes lulus. kemudian baru kita bisa tahu kita nanti ditempatkan di mana. Oh, entar. Jadi pada saat kita pertama kali tes, kita nggak tahu di mana Nggak tahu, ditempatkan. nggak tahu. Wow, ini namanya penugasan khusus ya. Iya. Oke, terus setelah tadi keluar hasil tesnya, langsung disebutkan di mana ditempatkan. Enggak, jadi sistemnya itu dia plotting. Kita milih tapi lokus disiapkan sama Kemenkes di mana aja begitu. Oh gitu. Ya, dan waktu itu giliran saya lulus, pilihannya seingatku ada di Provinsi Aceh, kemudian Papua Barat. Waktu itu kan Papua baru 2 provinsi ya, cuma ada di Papua Barat, kemudian di Maluku kalau nggak salah. Dan kategorinya itu semua sangat terpencil. Kategorinya semua sangat terpencil. Ya. Ada kategori lain nggak? Tapi kita nggak boleh milih ya? Atau dari awal kita boleh milih, tapi maksudnya lokus disiapkan sama Kemenkes, cuman boleh milih sesuai lokus mana aja yang disiapkan sama Kemenkes gitu loh. Kayak tadi itu kan ada yang di Provinsi Aceh, jadi kita cuma bisa memilih sesuai itu. Nggak boleh kayak kita pengen di sini nih, nggak boleh. Kita harus memilih sesuai apa yang disiapkan sama orang pusat gitu penempatannya. Tadi kan pilihannya itu kan lokasinya semua lokasi sangat terpencil. Ya. Kalau ada nggak yang statusnya lain, misalnya tadi sangat terpencil jadi lokasi terpencil aja gitu, nggak sangat? Kalau waktu itu seingat saya ya, di pilihanku sebagai sanitarian itu nggak ada. Nggak ada? Ya, semua serba sangat terpencil. Oh gitu, jadi dilemanya gitu ya. Walaupun Talaut juga ya termasuk terpencil lah ya. Cuma mikir kan, oh ini merantau pertama kali baru langsung lama lagi. Jadi kayak pikirannya di situ sih. Merantau, ya kan? Ya. Kemudian daerah terpencil lah. Dan itu daerah yang kita nggak tahu ya. Akhirnya waktu itu milih apa akhirnya? Waktu itu saya masih ingat waktu itu bisa milih 2. Oh, masih bisa milih 2. Iya, tapi dua-duanya itu saya pilih semua di Papua. Oh. Satunya di Kabupaten Sorong, satu saya pilih di Kabupaten Sorong Selatan. Jadi sama-sama di Provinsi Papua Barat. Cuman yang di Sorong Selatan saya lupa tempatnya di mana. Kalau yang di Kabupaten Sorong, saya milih nama puskesmasnya itu Puskesmas Klaso di Kabupaten Sorong. Tunggu ya. Kalau Sorong saya sering dengar. Ya. Saya nggak ngelihat nih Sorong itu sebagai daerah terpencilnya itu di mana. Sekarang coba ceritaan. Yang Mas Juan pilih puskesmas tadi apa? Puskesmas Klaso. Puskesmas Klaso namanya. Nah, sekarang saya tanya nih. Aksesnya ke sana gimana? Aksesnya itu cuma bisa via darat. Via darat? Ya. Naik kendaraan mobil. Naik kendaraan mobil ambulans juga bisa tembus. Cuman setengah jalannya itu masih apa ya bilangnya aspal, kemudian jalan batu, setengahnya lagi tanah merah. Tanah merah. Ya, jadi kalau seumpama saat musim panas, enak aja kita bisa lewat di situ pakai motor. Tapi sekalinya kalau musim hujan datang, itu bisa sampai seharian kita terjebak lumpur di situ. Perjalanan berapa lama dari ibu kota kabupaten? Kalau dari Sorong itu 2-3 jaman. 2-3 jam. 2-3 jam ya. Itu jalan darat yang tadi. Ya, jalan darat. Tapi masih mending dong dibanding kalau ukuran iya sih. Cuman yang bikin susah yaitu aksesnya. Masih masuk di hutan, kemudian kan jalanannya lumpur. Jadi bisa aja kita kejebak. Makanya itu kalau musim panas ya syukur. Musim hujan itu yang musibah. Oke, baik. Di sana berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Penugasan pertama itu 2 tahun. Nah, kemudian nih dalam ditugaskan di situ berapa orang? Waktu itu di angkatan saya, pertama kali yang seangkatan saya sama-sama juga pelatihan ya waktu itu kami ada 3 orang. Profesi analis 1 orang, kemudian ada promkes sama saya sanitarian. 3 orang ditempatkan di satu lokasi itu? 3 orang saja atau ada yang lain? Yang penugasan khususnya itu 3 orang aja. Oh, yang lainnya? Yang lainnya maksudnya campur dengan pegawai yang lain gitu. Tapi kami yang anak penugasan khusus 3 orang. Bener-bener cuma 3 orang ini? Ya. Waduh, berarti ya yang 3 orang itu juga baru kenal ya. Tapi kan paling tidak rasanya sama-sama lah ya. Kan? Sama-sama penugasan khusus. Tapi ketika masuk ke sana ternyata bekerjanya dengan pekerja di sana ya. Ya, dengan orang-orang puskesmas di sana gitu. Berarti bukan satu tim sendiri ternyata. Nah, itu dimasukkan istilahnya. Iya. Dimasukkan.
Ada kesulitan nggak selama itu bekerja? Ya jujur aja karena baru pertama kali merantau terus sekalinya tugas, rasa aneh kan saya. Maksudnya seterpencil-terpencilnya daerah saya sana, Iya. namanya fasilitas umum harusnya bisa diakses dengan mudah di tengah kampung atau di kecamatan kan. Tapi Ah, giliran ah. pas pertama kali nyampe di sana, aku bilang ini kok jalan ini masuk-masuk hutan ya kebanyakan. Nah, sekalinya pas kan bareng dengan kepala puskesmas terus akhirnya saya nanya karena penasaran, aku bilang Pak ini kok katanya sudah nyampe di tempat tujuan di kampungnya kok masih masuk-masuk hutan lagi. Nah, ternyata di sana modelan puskesmasnya itu masih masuk ke dalam hutan. Kita harus nyebrang lagi sungai. Nyebrang sungai lagi. Bukan bukan puskesmas yang dibangun di tengah kampung memang, tapi dia bangunan sendiri di dalam hutan. Waduh. Lumayan jauh sih aksesnya dari perkampungan. Ada 200-an meter atau lebih lagi. 200 meter dari Iya, perkampungan. dari perkampungan. Masih Jadi masuk ke dalam. sekitarannya puskesmas itu hutan. Iya, hutan. Juga ya. Ya, lumayan. Lumayan ya. Itu penugasan pertama, itu penugasan dan itu cuma 3 orang yang dari luar ya. Iya. Artinya memang harus cepat beradaptasi dan Iya. bersosialisasi ya. Ya untuk sobat SBKK yang pengen nyoba, ya jangan pikirin itunya dulu Iya, ya kan. iya, siap. Ya pasti ada hal-hal manisnya lah. Iya, Ada nggak hal manisnya? banyak. Banyak. Nah itu dia. Bisa diceritain satu nggak hal manisnya nih? Untuk hal yang menyenangkannya sih banyak, tapi salah satunya kayak mungkin ya pemahaman untuk teman-teman yang belum pernah nyampe di Papua kayak ngelihat orang di sana kok kayak serem-serem begitu kan. Apalagi dilihat videonya kayak ada kepala suku gini-gini ternyata Iya. enggak nyampe di sana. Mereka mau aja kok terbuka dengan kita dari luar. Heeh. Ya intinya maksudnya kita datang sopan, tentu sambutan mereka juga sopan gitu. Dan Iya. salah satu yang paling menyenangkan ya mungkin banyak tempat bagusnya sih kalau di sana. Oh betul, betul, Ya, betul. Lebih banyak tempat healingnya lah daripada di kota ya. ya Ya, itu kemana aja dulu? Ada pernah tempat yang paling bagus di mana tuh? pernah ke Raja Ampat Dari situ dekat. nyebrang lagi. Nyebrang. Kalau untuk sampai di destinasinya kemarin hampir 3-4 jaman itu Oh, 3-4 nyampe jam. Tapi ke darat Raja juga. Ampat. Dia naik ini apa namanya kalau di sana bilang speedboat. Oh, speedboat. Ya kebetulan kemarin ikut paket trip ya. Jadi lebih dekat ya, lebih dekat ya. Ya Oke, itu yang pertama. Selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, setelah 2 tahun selesai kontrak saya lanjut lagi ngambil penempatan di Provinsi NTT. oke di NTT ya. Ya, Nah, ini 2 tahun setelah selesai kontrak itu eh apalagi namanya? Apakah tes ulang lagi atau langsung otomatis? ya ini sekedar info juga untuk teman-teman yang mau mencoba ya. Iya. Jadi dia sistem perekrutannya itu kita selesai kontrak, Mm-mm. kemudian kita tes lagi, nggak serta-merta maksudnya bisa lanjut. Oh, Makanya saya tetap tes lagi ya. kemarin sampai nunggu dibuka tes lagi itu sempat nunggu 3 bulanan baru saya penempatan lagi. Oh, itu nunggunya di berarti balik kampung. Iya balik kampung, karena Tesnya? harus tes lagi. Tesnya Keduanya? sama, cuman sama lagi? sekarang sistemnya kan sudah online. Oh, Kalau sekarang saya sudah kemarin online. waktu 2019 harus datang langsung Iya. tesnya. Sekarang Nah. dia sudah via Zoom. Oh, sekarang via Iya, Zoom. tapi rangkaian tesnya tetap sama. Tetap sama. Tadi Ya. ya ada tes apa tadi pertama? Psikotes, kemudian FGD sama FGD, wawancaranya. dan wawancara. Berarti memang ada 3 tes itu ya. Tapi itu sudah online. Ya. Kemudian yang penempatan kedua di Provinsi NTT di Kabupaten Alor. Kabupaten Alor. Iya. Itu mana lebih terpencil sama yang pertama? Kalau untuk dibilang dari jarak sama akses ini yang di NTT di Kabupaten Alor ini. Waduh. Apanya itu? Jaraknya atau Mau dibilang jarak, kemudian jalanannya nanti mungkin bisa sekalian diperlihatkan videonya. Oh iya, nanti ada potongan-potongan pengalaman waktu kerja di sana sama aksesnya lumayan jauh. Kemarin itu via darat bisa 5 jaman lebih. 5 jaman lebih. Ya. Oke. Mungkin nanti kita explore sedikit-sedikit satu-satu tapi di kesempatan yang lain lah. Ya. Karena ini kita kan nggak bisa terlalu panjang.
Yang terakhir, posisi terakhirnya di? Di dapat penempatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oh, nah kalau yang kota ya dekat lah ya. Ya, Ini kayaknya yang paling kota ini. yang paling kota sih, ya kalau untuk dari apa lingkungannya ya, Iya. di sana memang jaraknya agak jauh dari perkotaan, tapi Nah, untuk apa ya modelnya di sana mau Rame dibilang tuh, rame rame. dan bahkan penjual apa semua udah ada Ada di di Kutai. Kutai. Oh, kalau Kutai emang berapa lama dari kabupaten? Kalau mau ke Tenggarongnya itu bisa 7 jaman. Oke. Lebih jauh ya. Sama SBKK ini lebih jauh justru 7 jam. Tadi pertama cuma 3 jam dari Ya. kota kabupaten. Yang kedua Yang kedua 5 jam. 5 jam. Yang ketiga malah tambah 7 jam. Tapi lebih ramai ya. Lebih ramai. Lebih ramai ya. Saya pikir tadi bakal lebih dekat, ternyata lebih jauh 7 jam. Jauh. Oke. Berarti ini terakhir tadi belum selesai ya? Belum selesai kontrak. Akhirnya ada tes CPNS. Tes CPNS-nya di mana waktu itu? Waktu itu saya ambil tesnya di Samarinda. Di Samarinda, sama-sama. Saya juga Oh, Samarinda ya. Kalau sobat SBKK mau tes CPNS, siap-siap kalau yang di daerah Kalimantan Timur ya. Di daerah Balikpapan rata-rata Samarinda. Kemudian dapat informasinya waktu itu dari? Nge-share aja sih, Mas. Oh, ada teman-teman gitu nge-share ya. Ada. Ya, sambil lihat-lihat formasi kan. Sebenarnya waktu pas ngelihat formasi mana ya yang bagus ya, kita tentunya maksudnya mikir juga peluang lolosnya yang paling besar ya. Iya. Waktu itu sempat kayak dilema juga. Apa aku bilang saya balik lagi ke Sorong ya, karena waktu itu waktu saya nge-share 2 BKK ini aja yang formasinya itu ada 3 aku lihat untuk sanitarian. Oh, gitu. Ya, jadi Balikpapan kan formasi untuk sanitarian 3 dan di BKK Sorong juga ternyata ada 3. Nah, sekarang saya tanya nih, Manado kan punya BKK nih. Ya. Ada berapa dulu? Nerimanya? Ada nggak waktu itu? Manado kayaknya untuk tahun kemarin nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Oh, karena itu makanya nggak bisa Manado. Ya. Saya pikir karena Balikpapan lebih bagus dari Manado, enggak ya? Bisa jadi. Enggak. Bercanda. Oke, sama-sama bagusnya ya. Ya, sama bagusnya. Karena dari dulu juga memang entah kenapa ya malah lebih senang kerja di luar daerah sendiri sih. Mungkin biar ada euforianya pulang kampung. Benar nih, supaya bisa ada istilah pulang kampung ya. Kalau dalam kampung kan ada mudiknya. Siap. Oke, siap. Baik. Tadi tes akhirnya memilih Balikpapan yang daripada Sorong. Kenapa? Karena lebih dekat? Lebih dekat dengan mungkin saya ngelihat pokoknya kemarin kayak udah ku samaratain dan namanya di Kalimantan mungkin berarti nanti sistem kerjanya seperti ini. Karena kemarin kayak di Kukar ya saya ngerasain istilahnya kerja lebih terfokus. Kalau kayak kita maksudnya tenaga sanitarian yang ngerjain ini aja. Maksudnya ini bukan membandingkan dengan waktu di saya tugas di bagian Indonesia di Indonesia bagian timur ya. Mungkin di sana karena akses juga. Jadi justru banyakannya saya malah kayak lebih fokus aja ke tenaga aja sih untuk skill kita sebagai sanitarian. Nggak terlalu di ini karena kita kan masuk hutan ya. Untuk pelayanan jadi kayak lebih ke fisik. Kemudian giliran nyampe di Kukar kemarin saya rasa manajemennya udah bagus dan mungkin kayaknya betul ada kan mitos katanya bilang kalau sudah minum air makam sudah susah untuk kembali lagi. Sudah minum air mahakam. Oke, ini salah satu yang membuktikan ya. Ya, saya nggak sih ya. Intinya merasa bahwa lebih fight di sini lah ya, kira-kira ya waktu posisi itu. Iya, karena maksudnya biar supaya hendak menyesuaikan lagi kali. Ya, masih di daerah yang sama ya. Betul. Lagi pula kan lebih dekat, kalau mau pulang kampung lebih dekat dari sini lah, ya kan. Ya, tapi jujur saya punya beberapa kenalan sebenarnya di BKK itu mereka orang luar yang kemudian Nusantara Sehat di Papua dan ternyata mereka akhirnya bekerja di Papua karena mereka itu merasa nyaman di sana. Karena memang mungkin terakhirnya juga mereka di Papua. Karena Mas Juan terakhirnya di Kalimantan, di Kutai, akhirnya pas kebetulan ada di Kutai, akhirnya milih Balikpapan gitu ya kan. Oke, nanti sebenarnya saya sangat tertarik ya, banyak tertarik tentang
apa sih pengalaman-pengalaman, mungkin nanti minta tolong nanti Sobat SBKK bisa lihat nanti ada video-videonya, ada foto-fotonya. Eh, Pengen sebenarnya dieksplor lebih dalam, tapi karena ini podcast ya, kalau misalnya kita eksplor lebih dalam takutnya nanti bisa sejam habisnya. Siap. Jadi nanti kita akan bertemu lagi Mas Juan di episode selanjutnya. Mungkin kita akan eksplor salah satu lokasi, mungkin di Papua atau di apa tadi, Alor ya? Di Alor. Di Alor, saya setuju sih di Alor sih. Iya kan? Karena Alor itu saya tidak punya gambaran sama sekali bagaimana di Alor. Oke, Sobat CSBKK sudah siap? Apakah Anda sudah siap untuk mendaftar, untuk tes, dan untuk mencoba pengalaman baru di penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan? So, jangan takut. Ada manisnya, banyak manisnya, kata Bang Juan. So, see you next time. Kita akan, apa lagi namanya, bahas masalah Nusantara Sehat ini yang lebih mendalam. Bye-bye.